Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukli Audio, tempatnya sharing dan berbagi bagi para pecinta audio sound system semuanya tanpa kecuali ya. Mudah-mudahan di hari ini kabarnya semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Oke, di sini saya akan mentutorialkan atau memvideokan sebuah DLMS ya dengan cara setting untuk limiter ya. Limiter di sebuah DLMS ya. Kebetulan ini memakai DLMS SQ4048 atau Sound Queen ya. Oke, kebetulan ada yang bertanya bagaimana supaya lampunya di masing-masing output ini ya. Bisa dilihat output ini agar tidak klip ya. Ini ada tulisannya paling atas klip, dan nomor 2 dari atas limiter, dan tulisan limiter ada 0 dB, ada min 10, min 20 ya. Karena yang bertanya bagaimana agar tidak klip ya, artinya tidak klip ataupun over ya. Itu dengan kata lain dengan mengaktifkan limiternya lor. Limiter ini ya, tulisan yang nomor 2 ya. Nomor 2 dari atas. Kalau paling atas ini klip, artinya sinyal sudah distorsi ataupun cacat ya. Yang tulisan klip yang paling atas ini, supaya ini tidak menyala, kita nyalakan saja limiternya ya. Oke, di sini saya contohkan hanya 2 Y output ini saja ya. Ini buat subwoofer dan ini buat top atau full ring ya. Dengan 1 input 2 output ya, sub dan full ring ya. Oke, bisa dilihat di layarnya. Ini yang bunyi sub ya, ini sub ya. Ini sub ini ya. Sub saya mute. Ini full ring saya mute ya. Saya bunyikan subnya saja supaya tidak terlalu rumit ya. Subnya saja yang saya bunyikan ya di sini ya. Pertama kita harus menekan tombol ini dulu ya kalau merek crossover Sound Queen ini ya. Karena kita menekan tombol 1, otomatis layarnya akan berubah menjadi nomor 1 ya. Gain 1 dengan short A dan B ya. Pokoknya gain 1 di output ini layarnya. Di sini juga tombolnya nomor 1 saja yang bunyi ya. Oke, kita bunyikan saja subwoofernya ya supaya tidak ruwet-ruwet. Kita aktifkan mute-nya. Ini subwoofer saja yang bunyi. Oke. Kemudian di menu DLMS Sound Queen ini kita tekan fitur yang tulisannya limit ini lor. Yang sebelah kanan dari tampak pandangan depan yang sebelah kanan, kita tekan limit ini ya. Layarnya berubah menjadi limiter 1 in 0 dB ya. Artinya limiter ini bekerja di channel pertama ini ya, yang nomor 1. Karena ini tulisannya nomor 1. Kalau kita pindah di nomor 2 ini, otomatis ini jadi nomor 2 ya. Nomor 2 bisa dilihat. Kalau kita tekan nomor 1 ya. Artinya nomor 1 di layarnya ini pengoperasiannya hanya di channel 1 saja ya, bila kita menekan tombol yang pertama nomor 1 ini ya. Kemudian ada tulisan in ini artinya bekerja ya. Kalau tulisan out itu sama saja limiternya tidak bekerja atau bypass ya. Oke, bagaimana dengan menyetingnya? Kita besarkan dulu ya untuk sinyal ya. Bisa didengar teman-teman, ini bunyi subwoofer saja ya. Kalau gini bisa dilihat, saya besarkan di equalizer ini gainnya. Kita berfokus di channel 1 ini saja output ya. Dan diperhatikan di layar monitor, kita besarkan lagi ya. Ini besar ya. Ini limiternya masih out, masih bypass, belum bekerja ya. Kita pindah ke tulisan in ya, yang di sini ya. Nah, ini sudah bekerja ini in. Dan ini 0 dB ya. Kalau kita kecilkan, misalkan kita kecilkan 0 dB saja sudah klip ya ini ya di output subwoofernya ya.
kita ambil contoh min 6 dB ya di layar monitor ini ya, di menu limiter ini ya. Itu artinya sinyal yang dikeluarkan atau yang dihasilkan di DMLS di output 1 ini dibatasi 6 dB lor. Cuma 6 dB yang output keluarnya di keluaran channel ini ya. Di channel 1 buat subwoofer ini cuma dibatasi min 6 dB. Kalau kita menyetingnya seperti ini ya, dengan limiter 1, otomatis pengoperasiannya di channel 1 dan in artinya sudah bekerja ya. Kalau out gini nggak bekerja ya, semakin besar suara ya, karena tadi sudah ngelimit ya. Kalau gini kecil, oke, bisa dilihat ini sudah limiter sudah bekerja ya. Sebaiknya di angka berapa bang kalau untuk subwoofer untuk limiter? Oke, gini cara kerjanya ya. Kita buat berpatokan 0 dB saja dulu. Tulisan ini kita oper ke min 6 dB. Oke. Kalau 0 dB ini sekiranya power masih mampu ataupun tidak cacat, tidak over di power amplifier dan di DLMS belum mentok, belum klip, sebaiknya ini kita besarkan saja ya. Karena apa? Karena power amplifier masih membutuhkan sinyal lebih besar dan crossover ini sendiri DLMS ini sendiri masih bisa dibesarkan dengan membesarkan di fitur limiter yang 0 dB ini ya. Oke, kita besarkan ya agar tidak terlalu limit di 0 dB ini ya, agar bisa sinyal lebih besar lagi ya. Ini dibesarkan ya, ini ya 0 dB ini dibesarkan. Misalkan sudah over power di sinyal 12 plus 12 dB ini, misalkan sudah over di 12 dB, kita buat 11 saja ya, ataupun dibuat 10 saja ya, pilih amannya saja ya, pilih amannya saja ya. Oke, kita buka yang mid ini, knob ini tulisan perbandingan 2:1, artinya sinyal input 2, outputnya cuma 1, perbandingan signal input masuk dan signal output ya. Ini signal input 2 dB, ini signal output 1 dB ya. Dan ini ada attack, release dan release. Ini berpengaruh sekali ya dengan karakter suara yang dihasilkan di limiter ini ya, dengan merubah-rubah attack dan release ya. Ada caranya sendiri ya. Oke, bisa didengar ini subwoofernya sudah bekerja. Oke, coba ini saya kecilkan ya 10 dB ya. Plus 10 dB ini saya kecilkan ya. Kita fokus di channel 1 subwoofer saja ya. Oke, kita kecilkan ya. 5 sampai besar, sampai kecil, sampai besar min. Oke, bisa dilihat. Ini saya buat min 20 dB ya. Artinya output di DLMS ini cuma min 20 dBu ya. Bisa dilihat di sini signalnya kecil sekali. Meskipun kita besarkan di mixer, di equalizer signalnya hanya segini-segini saja ya. Nggak bisa besar ya. Walaupun kita di mixer kita loskan, fader, master kita besarkan, gain equalizer kita besarkan, sinyalnya cuma segini-segini aja, nggak bisa besar ya. Sinyalnya cuma ditentukan di angka ini ya, di angka yang tertera di fitur limiter 1 ini ya, yang berfokus di channel 1 output ini ya. Kesimpulannya, outputnya di channel 1 ini ditentukan oleh angka yang tertera di layar monitor ini ya, hanya min 20 dB ya, sehingga untuk pasokan input dari amplifier kurang lor. Oke, coba kita besarkan ya. Jadi ini bisa dilihat di lampunya LED ini min 10 sudah ngelimit ya, jadi nggak sampai klip ya. Jadi 0 min 10 sudah ngelimit ya di lampunya ini ya, jadi tidak bisa
besar ya, meskipun dibesarkan di mixer, kecuali dibesarkan di power ya tambah besar ya. Artinya dibesarkan itu yang inputnya melalui input DLMS ini signalnya sudah dibatasi ya. Ini khusus nomor 1 saja ya buat subwoofer ya. Kalau nomor 2 ya kita tinggal tekan bergantian untuk menyeting masing-masing output ini ya. Oke, coba kita besarkan ya. Ini min 20 dB, kita besarkan. Tambah besar suara karena pembatasnya dikurangi, semakin besar. Ini 20 dB ya, bisa dilihat 20 dB, tidak ngelimit karena signal membutuh dorongan lagi dari equalizer maupun mixer ya, membutuhkan signal lebih besar lagi ya. Kalau angkanya ini tertera plus 20 dB ya. Oke, mungkin bisa dipahami oleh teman-teman. Jadi bagaimana menggunakan secara tepat, Bang? Oke, di sini akan saya jelaskan secara perlahan saja ya, supaya bisa ditangkap poinnya untuk teman-teman ya. Oke, sebagai contoh saja ya, saya ulangi sekali lagi ya. Oke, ini limiter 1, tetap di fokus limiter 1 di channel subwoofer ini buat subwoofer. Ini sudah aktif in. Ini kita buat contoh saja ya, umpamanya plus 10 dB ya. Contoh ini ya, contoh kecil ya, dengan perbandingan signal input 2 output 1 ya. Artinya 2 dB input dan 1 dB output ya, bandingnya 2:1 ya. Oke, kita tidak membahas attack release ya. Oke, perhatikan ini ada tulisan plus 10 dB ya. 10 dB, umpamanya power amplifier kita sudah maksimal di signal plus 10 dB ini, kekuatan power amplifier kita sudah maksimal. Ya cukup segini aja ya, atau dikurangi sedikit begini ya, tidak apa-apa ya. Cukup segini aja ya untuk penyetingannya ya. Kita mentokkan di power amplifier dulu ya. Dan apabila power kekuatannya masih full atau masih banyak, ya kita besarkan di sini ya. Tidak terlalu mengerim ya. Dibuat 15 atau 16 agar sinyal menuju ke power amplifier lebih besar ya. Tidak terlalu dibatasi di limiter ini ya, bisa ditunjukkan lewat lampu ini. Dan ini cara penyetingannya, angka-angkanya, dan ini responnya ya yang dihasilkan limiter tadi ya. Oke, mungkin seperti itu cara kerja limiter ya. Di DLMS apapun sama saja ya, tinggal hanya menu maupun tulisannya berbeda ya, seperti itu lur. Oke, mudah-mudahan yang bertanya tentang supaya tidak klip, ya kita aktifkan saja fitur limiter ini ya, dengan mengaktifkan 1 persatu 1 sampai 8 ini dengan penyetingan yang berbeda-beda sesuai dengan kekuatan power amplifier kita atau sesuai dengan ketepatan suara yang dihasilkan settingan itu sendiri ya. Oke, kita bunyikan untuk ini, untuk full ringnya. Ini full ring. Oke, lanjut, ini full ring ya. Kita matikan subwoofernya ya. Ini full ring ya. Hanya channel 2 ini ya. Kita berfokus di nomor 2 ini saja ya. Ini berfokus di nomor 2. Layarnya kita buat nomor 2 ya. Ini masih nomor 1 ya. Kita tekan ini ya. Nah. Oke, ini limiternya masih min 5 dB ya, dengan perbandingan 2:1 ya. Coba kita besarkan ya, saya besarkan di equalizernya ya.
min 20 dB masih ngelimit ya. Nah, ini tidak bisa dibesarkan lewat equalizer maupun mixer lor, karena sudah terbatasi dengan angka yang tertera di layar monitor DLMS ini ya. Hanya sinyalnya segini-segini saja ya. Otomatis kita bisa membesarkan di angka limiter ini ya. Kita besarkan sesuai dengan kekuatan power amplifier kita ya. Kita ukur dengan power amplifier kita ya. Oke, di sini saya jelaskan sekali lagi. Kalau menurut saya ya, saya pribadi kalau sedang operator ini digunakan boleh, tidak digunakan juga boleh ya. Hanya sekedar sharing ya dan berbagi ya. Saya bukan menggurui ya. Saya sub, umpamanya ini sub low mid high ya. Ini tidak saya aktifkan limiternya lor. Yang saya aktifkan itu cuma di high saja ya. Biasanya high saya buat plus 6 sampai plus 10 ya. Di sini ya, di limiter ini ya. Saya buat plus 6 plus sampai plus 10 ya. Crossover dB, crossover apapun seperti itu ya. Dan untuk sub, channel 1 sub, channel 2 low, channel 3 mid, ini saya matikan lor untuk limiternya ya. Itu kalau saya ya, hanya sekedar sharing saja ini lor. Dan untuk melihat kekuatan powernya di sini, klip atau tidak klip, sudah saya ukur di powernya itu sendiri dari dulu ya. Dan untuk melihat over tidak over, bisa melihat lampu klipnya ini saja ya. Kalau klip ya saya pelankan sedikit gitu aja. Kalau saya cuma di Twitter atau di buat output untuk Twitter saja yang saya aktifkan untuk limiternya ya. Selebihnya untuk sublomitic saya off-kan untuk limiternya. Oke, seperti itu lor, sekedar sharing dan berbagi saja ya. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih, mudah-mudahan membawa manfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih telah menyimak. Wabil taufiq saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.